Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng lur, ini melanjutkan yang kemarin lusa lur ya. Ini ada unitnya Espas 16 lur. Ini terjadi kropos-kropos lur ya, overheat tak sembuh-sembuh ceritanya ngono lur. Overheat ndak mari-mari. Nah ternyata pada boringnya ini terjadi kropos-kropos lur ya. Nah ini sudah kita tambah lur tadi ya. Tadi lupa nggak kita videokan lur. Ini sudah kita tambal. Nanti kita rapikan lur ya. Dan tinggal yang ini lur, yang bagian sini aja ya. Nah ini sudah sangat tipis, sudah mendekati ruang kompresi lur ya. Jadi ini kalau kopnya ini juga sudah ditambah lur. Nah dengan yang ini lur nanti kita tambal lagi juga ya. Nah gitu lur, ini bagian tepi-tepinya boring ini sudah pada keropos lur ya, sudah pada korosit, terkena korosit lur. Nah ini sudah mendekati ruang kompresi lur, jadi ini penyebabnya overheat tidak sembuh-sembuh gitu lur. Ini masih radiatornya dikorok berkali-kali tetap aja sama lur, apalagi dipakai perjalanan jauh mesti panas. Tapi kalau sudah ditambal semacam ini lur, ini nanti tinggal ngerapikan aja lur. Nanti akan kita rapikan. Nah karena memang sudah lagune lur, kalau Zebra itu semacam ini sudah lagunya lur ya, sudah sering terjadi. Jadi ini untuk menghemat biaya, seharusnya ini dipopok, dilas lur ya, dilas terus disekrap, diratakan seharusnya teman-teman ya. Tapi beliaunya minta hemat aja lur. Tenang ya, kalau mau hemat caranya semacam ini lur ya. Ini kita mal dulu lur ya, kita mal dulu bentuknya pakai kertas saja lur. Kita mal bentuknya. Jadi ini cuman kita tambal aja lur ya, kita pertebal aja pakai lem. Ini kita pakai lem G sama serbuk besi lur ya. Cuman kalau posisinya miring semacam ini agak sulit lur. Tapi lek ditelateni ya apa enggak kena lur. Memang cara hematnya semacam ini teman-teman ya. Ini kelihatan rosone tidak umum lur ini lur. Jadi nanti setelah kita tambal rata baru kita rapikan lur ya. Nah ini kita mal dulu bentuknya. Terus pokoknya kudu telaten nih lur, karena ini posisi mesinnya masih di atas lur ya, dan tempatnya juga sulit. Nah ini kita oleskan lem G dulu lur ya, kita oleskan lem G dulu. Malah ubah nih lur, kesenggol. Tapi enggak apa-apa lur, enggak masalah, memang harus telaten teman-teman ya. Nah ini kita oleskan lagi lur lem G nya ya. Jadi pada tepi-tepinya ini sampai masuk lur ya, kita oleskan lem G. Setelah itu untuk serbuk besinya baru kita tuangkan sedikit-sedikit aja lur. Dan ini diulang berkali-kali lur ya, sampai betul-betul rata pada bagian kopnya, pada bagian bloknya, pada boringnya, sampai roto lur. Jadi ditaburkan sedikit, dikasih lem lagi, taburkan sedikit, kasih lem lagi, semacam itu teman-teman ya, sampai betul-betul rata pada permukaan boring
atau permukaan liner. Mas pokoknya telaten lur, carane semek ngene iki. Karena ini cara hemat lur ya. Kalau popok las di popok diseser ini sekitar biayanya sekitar 500-an lur. Jadi setelah dilas baru disekrap diratakan ya. Ini sekitar 500-an kalau parah lur ya. Kalau enggak parah sekitar 300-an. Nah, sip. Yang penting telaten lur ya. Harus betul-betul telaten. Karena kita biasanya kalau secara hemat semacam ini bisa nyampe 4 bulan, bahkan bisa nyampe 1 tahun lur. Dan setelah ini kita ratakan lur ya, kita ratakan pakai pisau, jangan pakai beci lur. Kalau pakai beci nanti berkurang, kebablasan lur. Kita pakai pisau aja enggak apa-apa. Jadi setelah rata pakai pisau, ini nanti kita gosok pakai amplas lur ya, pakai amplas yang kasar. Ini yang penting telaten ngono lur. Iki atose ndak umum iki lur. Lek dipetil ngono ndak ambiar iki lur. Jadi usahakan saat meratakan jangan sampai terlalu kering lur ya. Karena kalau terlalu kering boyo pisaunya nggak tedas lur. Nah, ini kita tambahkan lagi lemnya. Semua atas ini jangan. Ini kertasnya bekas mal kita cukil keluar lur ya. Walaupun nanti untuk kertasnya yang ada di dalam bisa hancur sendiri, tapi ini kita keluarkan lur, enggak apa-apa lur kalau bisa ya. Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Oke teman-teman, ini untuk hitnya lur, untuk kopnya ya. Ini juga terjadi keropos ya. Ini kita mal, kalau keropos pada kopnya gampang lur, kita mal semacam ini pakai kertas ya. Nah, ini kita oleskan lem G nya. Karena ini juga sudah mendekati ruang kompresi lur ya, jadi harus ditambal. Nah, ini kita tuangkan serbuk besinya, kita sip. Kita ratakan sedikit. Terus kita kasih lem lagi. Nah, sampai berasap ini lur. Nah, sip. Kita tambahkan lagi. Kita kasih lem lagi. Nah, sampai berasap ini lur. Nah, setelah itu untuk malnya kita lepas lagi. Ini kalau bagian kop lur ya. Kalau bagian kop itu caranya semacam itu lur. Gampang, lebih gampang lagi. Kalau bagian bloknya atau mesinnya, bloknya ini agak sulit. Harus butuh ketelatenan dan kesabaran lur ya. Kalau yang bagian kop ini gampang aja lur. Nah, ini setelah agak kering kita lepas malnya. Nah, ini kan karena terlalu dekat dengan ruang kompresi lur, jadi ini sangat berpotensi untuk overheat ya, karena ini jalur air.
Nah ini yang sebelahnya kita mal juga. Kalau bagian hit aja gampang teman-teman ya. Nah kita tuangkan lemnya, setelah itu nanti baru serbuknya. Nah sip. Nah begitu agak kering langsung kita lepas. Untuk yang ini langsung kita ratakan lur ya, yang pertama tadi kita ratakan juga. Kalau bisa lebih rendah lagi lur ya daripada permukaan kop. Lek nang kop ini wet ndak umum lur. Tapi kalau di blok lur yang nggak bisa nggak bisa maksimal karena posisinya juga miring. Nah untuk setelah itu diratakan semacam ini lur, pakai pisau juga, pakai lading ini lur, lading ngisi berampang ini lur. Dia nih gablong kok sendiri dan marah-marah lur ya. Nah wes kayak sekerapan anyar lur. Ini mek neng kalau cuma di kop aja awet tidak umum gitu lur. Nah sip lur. Oh istimewa. Jadi nanti kita ratakan lagi pakai amplas lur ya. Nah ini sebelah juga sudah istimewa, sudah sip, sudah jauh ini lur dari kompresi ya, dari garis ruang kompresi sudah jauh. Semak ini lur. Awet tidak umum lek ini lur. Bisa nyampe 2 tahun lur ya. Kalau yang bagian kop semacam ini. Wes ngono lur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.